Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Juga mengikat uang tunai. Belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di Kitchen Kids Singalong bersama Kak Laras. Hari ini Kak Laras mengajak adik semua untuk melakukan peregangan tangan nih. Coba angkat tangan kanannya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Dibengkokkan, Berakhlak dilentikkan jari-jarinya. berkebinekaan global kita. Gotong Yuk adik-adik semua, sekarang saatnya adik-adik untuk berdiri dan ikut bernyanyi. berpikir kreatif. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan lagi tangannya. Tangan kanan, tangan kiri, siap ya? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita
kita butuhkan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hebat! Hebat adik-adik semua. Yuk sekarang kita nyanyikan lagunya satu kali lagi. Semua berdiri dan ikut bernyanyi. Hitungan ketiga. Siap ya? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, ya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang siap-siap gerakan tangannya lagi. Yang ketiga. Ready? 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hore! Hebat! Luar biasa adik-adik. Semoga adik-adik bersenang-senang ya, dan sudah meregangkan tangan dan kakinya supaya adik-adik tetap sehat di rumah. Sampai jumpa lagi di Vision Kids Sing Along berikutnya. Bye!
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan,
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir
ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala kalimat puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu pemateri, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Majelis Guru, Guru PAI yang berada di ruangan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan acara pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Adam SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasha'. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna Ishaq wa Yaqub. Kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qablu wa min dhurriyyati
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وأيوب ويوسف. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon.
Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nastaghfirullahaladzim Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffa 'alal iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa kafatal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadha baitan aminatan mutma'innah wa jami'i baital muslimin. Allahumma ja'al hadha baladan aminatan mutma'innah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma ja'al hadha Indonesia aminatan mutma'innah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma ja'al ni'matana da'imah wa dawlatana qa'imah wa awladana 'alimah wa la tusallit 'alaina zalimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Gugus 1 kepada Ibu Safides. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita hadir di ruang ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang wajib kita laksanakan dan berbagi praktek baik bagi guru PAI Kecamatan Salipau. Selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PAI Kecamatan Salipau, yang kami banggakan Bapak Ibu guru PAI Kecamatan Salipau yang akan mendidik generasi penerus bangsa untuk maju ke depannya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami tidak panjang lebar menyampaikan, cuma memberi motivasi. Tingkatkanlah kinerja Bapak Ibu demi kemajuan peserta didik kita, demi pemimpin masa depan. Selamat bertugas, selamat berdedikasi di tempat tugas. Lakukan tugas dengan ikhlas, pasti kita mendapat pahala. Mengawali
acara kita ini kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita dibuka dengan resmi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, berbagai praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu November Dayanti. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah gugus 1 sampai 4. Yang kita hormati pengurus RKG PAI Kecamatan Selimpau. Terusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru pendidikan agama Islam Kecamatan Selimpau. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Dengan ada itu kita telah dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan acara berbagi praktek baik. Selanjutnya, salam beriringan salam semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang telah meninggalkan kita 2 pusaka yaitu Al-Quran dan Hadis. Apabila kita berpegang teguh pada keduanya, maka selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan coba untuk berbagai praktek baik dengan judul diseminasi budaya positif. Karena ini adalah bagaimana kita memakai budaya positif di sekolah kita masing-masing. Apa di posisi mana kita selama ini yang telah kita berikan kepada siswa-siswa kita. Karena kita tahu tujuan kurikulum mereka itu lebih banyaknya berpihak kepada murid. Jadi tujuan pembelajaran kita itu dan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan itu lebih banyak kita berpihak kepada murid. Nah, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita, apakah kita telah melakukan hal demikian? Apakah kita telah pembelajaran itu telah berpihak kepada murid? Yang selama ini kita lebih banyak teacher center, dan untuk kurikulum mereka ini mungkin kita lebih banyak student center. Jadi siswa yang lebih banyak bergerak dan melakukan aktivitas di sekolah. Konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama disiplin positif. Mungkin ibu-ibu sebagian telah ada mendapatkan materi ini di PMM dan mungkin telah melaksanakan pelatihan mandiri PMM dengan judul budaya positif. Yang pertama di sini ada disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian efek jerah. Jadi pemantiknya alasannya tidak setuju. Kenapa Ibu Zur Hayati? Kenapa alasannya tidak setuju? Anak-anak tersebut nanti disiplinnya ketika ada hukuman saja. Jadi setelah tidak ada lagi hukuman, mereka tidak terbiasa melakukan yang kita disiplinkan tersebut. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain kepada tambahan? Baik ibu-ibu, memang hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak karena selama ini mungkin kita lebih banyak kadang anak bersalah terhukum. Banyak efeknya pada anak. Dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Itu kita tidak sepakat seperti itu karena itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Setelah merdeka mandiri dan bertanggung jawab, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif yang pertama, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Satu, mungkin Ibu Ungir, silakan.
bertanggung jawab melakukan pekerjaan itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Baik, mungkin ada yang lain tambah dari Ibu lain? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Baik, tadi Ibu Wirdahayati mengatakan disiplin itu bertanggung jawab, tepat waktu, taat dengan aturan. Mungkin itu. Dan di sini dikaitkan disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib atau tidak? Tata tertib, teratur, dan kepatuhan itu dikaitkan dengan disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya Kejaran Mentera mengatakan sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang memberikan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu munculkan dari diri wak surang. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajib penguasa lain mendisiplinkan kita. Jika orang bisa mendisiplinkan diri, waktu orang lain mendisiplinkan lain. Contohnya di sekolah, lambat awak datang, awak bisa mendisiplin, berarti kan kepala sekolah atau penguasa yang mendisiplinkan awak. Tujuan dari positif adalah menanamkan motivasi kepada anakku patuh keperaturan disiplin. Berarti anakku ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dia percaya. Selanjutnya nilai-nilai kewajiban universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kewajiban universal itu ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeberanian global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan inovatif. Sementara toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter. Yang pertama cinta Tuhan, yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan dan sebagainya. Petunjuk memotivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat ini kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan itu? Motivasinya di diri awak seorang-seorang, awak mengajar tepat waktu. Coba ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Ya enggak? Mungkin punya itu. Yang kedua, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan pujian. Ada awak tamu sekolah pada waktu karena yang pertama tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian. Mungkin ada, mungkin salah satu-satunya. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan. Ada awak lagi dari kepala sekolah penghargaan kalau datang. Besoknya ada jam 6:30 awak lagi di sekolah. Kita sudah berada di sekolah jam 6:30, sudah mendisiplinkan anak, mana yang piket, kita sudah mengatur semuanya. Apakah Bapak Ibu ada mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah? Yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Yang kelima, teladan bagi murid-murid. Berarti mungkin yang ingin kita terapkan di diri kita adalah nomor 4, 5, dan 6. Kalau seperti ini semua guru mungkin pendidikan di Indonesia ini akan sangat bagus. Menurut Dean Gerson, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi eksternal, dan untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal, itu motivasi dari dalam diri wak surang. Kalau eksternal itu kan dari orang lain. Kalau internal dari diri wak surang. Ya ini kita kemudian ada identitas sukses. Kalau yang tadi kan gagal memberikan disiplin. Nah kalau tadi yang identitas sukses, yang pertama kita punya konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi.
Konsekuensinya, misalnya anak tuh mau terbuang, misalnya anak air terbuang di meja. Jadi konsekuensinya anak itu kan harus membersihkan kembali meja itu. Yang tidak nyaman untuk murid anak atau jangka waktu pendek. Jadi aponya mungkin dalam waktu pendek anak yang tidak nyaman. Tapi kalau yang identitas gagal tadi dalam jangka panjang ada yang tidak gagal. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru. Membantu penyerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Yang kedua, masalah restitusi. Kalau anak bermasalah, yang pertama restitusi merupakan pilihan. Itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi yang lakukan, misalnya anak bermasalah, kita bawa anak tidak buat PR contohnya. Kita bawa anak itu ke ruangan atau di mana. Kita tanya anak itu kenapa dia tidak buat PR. Jadi apa konsekuensi yang harus dia kerjakan. Misalnya anak itu saya terlambat bangun atau saya kelelahan main siang hari bu, jadi nggak sempat buat PR. Jadi kita bisa nanya pada anak, anak itu mendapatkan penguatan. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut ibu-ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Yang kedua, kita catat dulu ya, nanti kita lihat apa betul isinya, itu jawaban ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sepakat kalau mencatat 100 kali itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukum. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Ibu-ibu yang bilang konsekuensi coba tunjuk tangan. Yang selebihnya hukuman. Jadi ada 2 orang yang bilang konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sepakat hukuman. Ada yang bilang konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin disuruh tidak mengenakan sepatu maksudnya nih. Dah. Jadi kita lihat jawabannya ibu-ibu. Nih. Jadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman kan mengenai fisik begitu, fisik anak-anak. Ini bukan konsekuensi. Jadi yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu pasti hukuman karena fisik. Yang ketiga, meminta murid untuk push up itu juga hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman. Itu konsekuensi yang harus didapatkan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu yang harus dibersihkan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Contohnya, anak sampai datang sekolah, lagi hadiah, lagi penghargaan. Yang kedua, mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Besok bila nawa dia anak tu lain, dia akan merasa kecewa. Berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengusahakan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil.
Penghargaan merusak hubungan. Yang pertama, kalau kita memberikan penghargaan pada orang bisa jadi itu bisa merusak hubungan. Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau terpuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ada tidak seperti itu? Misalnya di sekolah, kita sama-sama bekerja dengan teman, sama-sama payah, tapi yang kena puji mungkin satu orang teman saja. Mungkin yang lain merasa iri. Dan itu akan merusak hubungan kita dengan teman yang mendapat penghargaan atau dengan kepala sekolah. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid, besar kemungkinan murid-murid yang lain termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Maka mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka akan mendapatkan ranking kedua atau merasa paling dihukum. Jadi ada anak yang mendapatkan ranking, berarti anak ini tidak dihukum, mendapat penghargaan. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia merasa dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman dalam hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat seperti hukuman jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya. Untuk mengatasi semua itu berarti kita harus membuat keyakinan kelas dengan anak. Jadi awal tahun pelajaran kita harus membuat keyakinan kelas dengan anak. Kita tahu seluruh wali kelas atau wali kelas di setiap kelas dia akan membuat peraturan atau keyakinan kelas dengan anak. Sekarang saya tanya, apakah peraturan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Sama tidak? Tidak, karena peraturan kelas itu adalah peraturan mungkin disangkutkan dengan peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat dengan anak. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan sekolah saja? Yang pertama, kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara. Yang kedua, mengapa ada peraturan di sekolah melarang merokok di sekolah? Nih, keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi, awak sebagai guru agama, kita sebagai guru agama juga kita membuat keyakinan kelas dengan anak itu seharusnya. Karena mungkin teori dan model kita mengajar tidak sama dengan guru kelas. Mungkin kalau saya di sekolah menerapkan sebelum anak-anak itu masuk belajar atau sebelum saya masuk, saya membuat keyakinan dengan anak-anak itu harus menyediakan semua perlengkapan alat tulisnya. Jadi ketika saya belajar tidak ada yang keluar masuk. Saya juga tidak boleh izin kecuali karena terpaksa. Artinya anak-anak itu saya bolehkan dulu sebelum mulai belajar untuk dipersilahkan dulu untuk ke kamar kecil kalau ada yang mau buang air kecil atau buang air besar. Jadi nanti ketika belajar anak itu tidak ada yang keluar lagi. Itu akan kita sepakati dengan anak. Jadi membuat kesepakatan kelas itu kita minta kepada anak-anak itu apa keinginan anak itu belajar dengan kita. Mungkin dengan wali kelasnya lain model belajarnya, mungkin dengan kita seperti apa yang diinginkannya. Nanti anak-anak itu diminta satu persatu untuk menuliskan apa keyakinan kelas yang ingin dia terapkan di kelas. Nah setelah itu nanti kita akan membahas satu persatu keyakinan kelas tersebut. Setelah itu baru kita terapkan di kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Dalam mewujudkan budaya positif di kelas perlu adanya sesuatu yang disepakati dan diyakini bersama. Langkah dalam membuat keyakinan kelas, nah ini langkahnya. Nah, pertama ada peraturan sekolah, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, mencarikan peraturan yang positif, mengkonversikan menjadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Ini ada contoh berikut, ini manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Di sebelahnya ada kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi.
Kami murid dan yang semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini yang sebelahnya adalah tata tertib kelas, dan di sampingnya ada kesepakatan untuk bertahan hidup. Artinya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu termasuk kepada bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerja menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Posisi kontrol. Jadi guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pemantau, yang ketiga guru pembuat merasa bersalah, yang keempat guru sebagai teman, yang kelima guru sebagai manajer. Untuk lebih bagusnya dipersilahkan ibu bapak untuk menyimak atau menonton video berikut. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Udah tambah lagi, Bu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada jaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dengan berakhirnya video tadi, mungkin kita telah menyadari di mana posisi kita dalam menyelesaikan masalah murid selama ini. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada pagi siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapkan bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.